Bab 491, Zhang Shouyong mengamuk. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Praktis begitu suara itu memasuki ruangan, Duan Lingtian merasakan gelombang getaran datang dari tanah, getaran yang bergetar dalam frekuensi yang lebih tinggi, dan itu seperti gempa bumi. Konsep bumi yang sangat kuat. Saat pupil Duan Lingtian mengerut dan dia mengungkapkan ekspresi heran, sosok tinggi muncul di hadapannya. Ini adalah seorang pria muda dengan pakaian abu-abu yang memiliki ekspresi yang sangat suram, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan, dan di atas tubuhnya, tampaknya ada untaian cahaya kuning tanah yang berkelap-kelip saat memancarkan aura yang sangat aneh. Kakak Yong. Wang Qiong mengungkapkan sedikit ekspresi minta maaf ketika dia melihat pemuda berpakaian abu-abu itu muncul. Dia ceroboh dan telah menyebabkan suaminya khawatir. Kakak Zhang. Orang yang muncul di hadapan Duan Lingtian tepatnya adalah Zhang Shouyong yang dia kenal hari itu di kota kuno Everlast, pemuda dengan kekuatan luar biasa. Dia baru berusia sedikit di atas 30 tahun, namun kultivasinya telah menembus ke tingkat kedua dari tahap inisiasi Void, dan dia bahkan telah memahami konsep bumi tingkat ketiga. Selain itu, dia memiliki penjaga anggur yang merupakan senjata roh kelas 5 yang dimilikinya. Kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tidak mungkin. Uji tampak seolah-olah dia melihat hantu ketika dia melihat Zhang Shouyong, dan wajahnya sangat pucat. Sejauh yang dia ketahui, Zhang Shouyong adalah eksistensi di Void Praying Stage atau lebih tinggi dan bukan seseorang yang bisa dia lawan. Kali ini, dia berani menangkap Wang Qiong karena dia yakin Zhang Shouyong berada dalam kultivasi pintu tertutup, dan dia yakin menyembunyikan Wang Qiong sebelum Zhang Shouyong terkejut. Tapi sekarang, semuanya sepertinya belum berjalan sesuai rencana di hatinya. Di mana tepatnya kesalahan itu terjadi? Dia tidak bisa mengerti, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya. Ini kamu. Tubuh Han Jianan menggigil saat melihat Zhang Shouyong. Matanya dipenuhi teror ekstrim seolah-olah Zhang Shouyong adalah hakim yang mengendalikan hidup dan mati dan dapat memutuskan hidup atau matinya kapan saja dan di mana saja. Han Jianan. Wajah Zhang Shouyong tenggelam dan sepertinya tertutup lapisan es. Aku memperingatkanmu terakhir kali untuk menggunakan metode bisnis untuk menyelesaikan masalah di antara perusahaan perdagangan. Sepertinya kamu tidak menyerap pelajaran. Jika aku tahu kamu begitu berani, aku seharusnya tidak mendengarkan istriku di lain waktu dan menghindar. Aku seharusnya membunuhmu hari itu. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Han Jianan ketakutan sampai dia menggigil, dan kemudian jatuh ke lantai dan dalam keadaan yang sangat menyesal. Dalam waktu singkat, bau busuk urin membubung ke langit. Han Jiananlah yang ketakutan sampai-sampai dia mengencingi dirinya sendiri, dan pipis di seluruh tanah. Adegan ini menyebabkan Duan Lingtian terdiam. Bagaimanapun juga Han Jianan ini adalah presiden cabang dari perusahaan perdagangan, namun dia sebenarnya sangat tidak berguna. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil berdiri di bahu Duan Lingtian dan berteriak 2 kali, dan mata hijau gioknya berisi sedikit ekspresi tertawa bercampur di dalamnya. Seolah-olah dia menertawakan Han Jianan. Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuhmu. Zhang Shouyong melirik Han Jianan dengan jijik, lalu dia mengangkat kaki kanannya dan perlahan menginjaknya. Bang! Origin energi meroket ketika kaki Zhang Shouyong turun, dan energi kuning tanah di atasnya melonjak untuk menyatu ke tanah. Di saat berikutnya, kaca, suara menusuk telinga dari tulang yang patah terdengar berturut-turut. Suara-suara itu disertai dengan jeritan kesakitan Han Jianan yang berurutan, tangisan melengking dari rasa sakit yang luar biasa. Tangisan nyaring Han Jianan berlanjut selama 15 menit sebelum berhenti. Sedangkan tubuh Han Jianan yang tak henti-hentinya bergetar akhirnya berhenti bergerak dan terhempas ke tanah hingga menjadi genangan lumpur. Pupil Duan Lingtian mengerut ketika dia melihat ini. Ini mencapai hasil yang sama seperti energi gempa saya tetapi dengan metode yang berbeda, namun, kakak Zhang menggunakan energi asalnya yang dikombinasikan dengan konsep bumi untuk menghancurkan semua tulang di tubuh Han Jianan sekaligus. Konsep bumi kakak Zhang, dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat ke langit di atas Zhang Shouyong. Ada 11 siluet naga bertanduk kuno yang samar-samar terlihat di sana, dan siluet besar itu telah dipadatkan secara paksa oleh ruangan kecil yang sempit itu. Kekuatan 11 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian tercengang. Ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, dia memperhatikan bahwa di antara 11 siluet naga bertanduk kuno,
ada jarak antara 6 dari mereka dan 5 lainnya, mereka terpisah. Tahap inisiasi Void tingkat 4. Konsep bumi tingkat kelima. Duan Lingtian tersentak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia bertemu Zhang Souyong sekali lagi, dia benar-benar akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali berkenalan dengan Zhang Souyong, dia hanya seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kedua yang hanya memahami konsep bumi tingkat ketiga. Tapi meski begitu, dia masih dikejutkan oleh bakat alami Zhang Souyong dalam martial Dao dan kemampuan pemahaman. Bagaimanapun, Zhang Souyong baru berusia sedikit di atas 30 tahun. Sekarang, kekuatan yang ditampilkan Zhang Souyong saat melenyapkan Han Jianan dalam kemarahan telah mengejutkan Duan Lingtian sekali lagi. Han Jianan telah disiksa selama 15 menit penuh oleh energi asal Zhang Souyong yang tangguh dikombinasikan dengan konsep bumi tingkat kelimanya sebelum meninggal, dan dia meninggal dengan sangat tragis. Inisiasi, tahap inisiasi Void. Uji di dekatnya dan dua orang yang membawa Han Jianan akhirnya pulih dari keterkejutan mereka, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat saat mereka melihat 11 siluet naga bertanduk kuno di langit. Siluet naga bertanduk kuno, mereka hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Jika itu pada waktu yang biasa, mereka mungkin akan merasa bahwa cakrawala mereka diperluas ketika melihat siluet naga bertanduk kuno dengan kedua mata mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, mereka tidak memiliki pemikiran seperti ini. Ketika mereka melihat Zhang Souyong menoleh, dua orang di sisi Wu Ji jatuh berlutut di lantai, dan mereka sangat ketakutan saat mereka berkata dengan suara gemetar, "Dewa, ampunilah hidupku. Tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan saya." Saat ini, mereka bahkan tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Apa lelucon? Sebelum seseorang yang bisa mengerahkan kekuatan 11 naga bertanduk kuno bahkan tanpa menggunakan senjata roh, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri bahkan jika mereka memiliki 10 kaki. Sekarang, mereka hanya berharap ahli ini dapat menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka hidup. Zhang Souyong bahkan tidak melirik keduanya, tatapannya langsung tertuju ke Wu Ji, dan dia berkata dengan suara rendah, "Wu Ji, kamu benar-benar berani, kamu bahkan berani menyentuh wanitaku." Huff. Wu Ji menarik napas dalam-dalam. Mungkin dia tahu bahwa dia menghadapi bahaya yang akan segera terjadi dan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pengampunan Zhang Souyong, jadi dia benar-benar melepaskan dan tidak takut apapun. "Aku, Wu Ji, telah menyapu semua yang tidak terhalang sepanjang hidupku, dan hidupku bisa dikatakan tidak sia-sia karena aku bisa mati di tangan ahli tahap inisiasi Void hari ini. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Suara Zhang Souyong dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah itu terdengar dari lubang es, dan itu mengandung rasa dingin yang sangat dingin bercampur di dalamnya. Selanjutnya, Zhang Souyong mengangkat kakinya sekali lagi sebelum menginjak dengan keras. Bang! Energi asal yang menakutkan meraung dan menyapu disertai dengan konsep bumi tingkat kelima untuk melonjak ke arah Wu Ji. Seketika, tubuh Wu Ji bergetar, wajahnya memerah, dan dia mengeluarkan gerutuan teredam karena menahan rasa sakit. Tepat pada saat ini, gelombang suara retak tulang bergema, suaranya jernih dan menusuk telinga, dan itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Meskipun Wu Ji pantang menyerah, ketika kakinya hancur, dia hanya bisa mengeluarkan tangisan nyaring, dan wajahnya menjadi putih seperti sprei. Bang! Setelah tulang di kakinya diguncang menjadi bubuk, tubuh rendah Wu Ji berubah menjadi genangan bubur dengan keras, dan bagian atas tubuhnya menekan dirinya ke genangan bubur ini. Ekspresinya bengkok dan buas, dan dia sangat kesakitan. Zhang Souyong tampaknya berniat menyiksa Wu Ji, dan dia dengan sengaja menarik energi asal dan konsep bumi tingkat kelimanya saat ini. Tepat pada saat ini, mata Wu Ji terbuka lebar dan seberkas resolusi melintas di dalamnya. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya dan pedang roh muncul di tangannya. Desir, Wu Ji tidak menyerang siapapun tetapi malah memegang pedang roh untuk menggesek lehernya sendiri karena dia ingin bunuh diri dan membebaskan dirinya. Mau mati, tidak semudah itu. Suara acuh tak acuh Zhang Souyong terdengar, dan pedang roh di tangan Wu Ji langsung dihancurkan terbang oleh kekuatan yang kuat dan jatuh ke tanah dengan dentang. Di wajah buas dan bengkok Wu Ji adalah ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Selanjutnya, Zhang Souyong mengangkat tangannya,
energi asalnya melilit di sekitar konsep bumi tingkat kelimanya dan melolong untuk menghancurkan tangan Wu Ji sebelum Wu Ji dapat mengangkat tangannya dan bunuh diri dengan menghancurkan tengkoraknya sendiri. Ah! Teriakan melengking Wu Ji terdengar sekali lagi, dan itu sangat menyedihkan dan menyebabkan rasa merinding di tulang punggung seseorang. Pada saat ini, di antara orang-orang yang hadir, hanya Duan Lingtian dan tikus emas kecil yang memiliki ekspresi tenang dan tidak mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Wajah Wang Qiong pucat pasi, karena dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Adapun dua orang yang berlutut di tanah, mereka ketakutan sampai-sampai mereka mengikuti jejak Han Jianan dan membasahi celana mereka. Untuk sesaat, seluruh ruangan dipenuhi dengan bau urin yang busuk. Sama seperti KR dan Little Fei adalah skala terbalik. Saya, kakak ipar juga, skala terbalik, kakak Zhang. Duan Lingtian mampu memahami perasaan Zhang Souhyong saat ini. Jika Wang Qiong diubah menjadi KR atau Fei kecil, maka Han Jianan dan Wu Ji hanya akan berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada sekarang. Sebagai raja tentara bayaran di kehidupan sebelumnya, metode penyiksaan Duan Lingtian jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhang Souhyong. Kakak Yong, bunuh dia. Pada akhirnya, Wang Qiong tidak tahan lagi. Ketika dia mendengar Wang Qiong, ekspresi kejam Zhang Souhyong memancarkan kelembutan yang langka. Lalu tatapannya menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan memadatkan cetakan telapak tangan yang jatuh ke bawah. Anda beruntung. Ditemani oleh kata-kata dingin dan acuh tak acuh Zhang Souhyong, kepala Wu Ji ditampar olehnya, dan cairan otak yang menyembur keluar berceceran di seluruh wajah dua orang yang berlutut di dekatnya. Keduanya langsung berteriak keras, "Dewa, lepaskan kami. Kami hanya menjalankan tugas Dewa. Lepaskan kami, lepaskan kami." Namun, bagaimana mungkin Zhang Souhyong yang sangat marah melepaskan mereka? Seiring dengan tangan Zhang Souhyong yang terangkat dan jatuh, dua orang yang berlutut di lantai mengikuti jejak Han Jianan dan Wu Ji, mati. "King, kamu baik-baik saja?" Sosok Zhang Souhyong melintas ke sisi Wang Qiong sebelum bertanya dengan suara ringan. Zhang Souhyong yang seperti keberadaan jahat sebelumnya sepenuhnya menunjukkan kelembutan dan kelembutan seperti air sekarang. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia hanya seperti orang lain. "Saya baik-baik saja." Wang Qiong menggelengkan kepalanya, lalu dia menatap Duan Lingtian. "Untungnya, saudara Lingtian tiba tepat waktu. Kalau tidak, saya mungkin akan mati di bawah tangan Han Jianan sebelum saudara Yong tiba." Sebelumnya, justru karena Duan Lingtian muncul tepat waktu sehingga dia membeli Zhang Souhyong beberapa waktu. Jika tidak, Han Jianan akan berhasil sejak lama dan membunuh Wang Qiong. "Saudara Lingtian, terima kasih." Zhang Souhyong memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bersyukur. Orang yang paling penting baginya di dunia ini tidak diragukan lagi adalah istrinya, Wang Qiong. Ketika dia mengingat adegan yang terjadi sebelumnya, dia sekali lagi ketakutan sampai-sampai dia berkeringat dingin. Bab 492, Waktu berlalu. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. "Kakak Zhang, kamu terlalu baik." Duan Lingtian tersenyum ringan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak Zhang, mengapa kamu dan ipar perempuan di kota angin hitam? Selain itu, bagaimana ipar perempuan mengontrak permusuhan dengan orang tercela seperti Han Jianan? Mari kita bicara setelah kita pergi." Zhang Souhyong melirik 3 genangan air kencing di lantai dan mengerutkan kening. Lalu kerutannya mereda saat dia melihat Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian dan tikus emas kecil pergi bersama Zhang Souhyang dan Wang Qiong, lalu dia mengikuti mereka untuk kembali ke halaman besar tempat mereka tinggal. "Presiden," dua pria parubaya yang menjaga di pintu masuk membungkuk hormat kepada Wang Qiong. Wang Qiong mengangguk ringan. "Presiden," alis Duan Lingtian terangkat dan dia sedikit terkejut. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian dan tikus emas kecil mengikuti di belakang Zhang Souhyong dan Wang Qiong untuk memasuki halaman yang luas. Di dalam halaman ada ruangan luas yang jelas merupakan kediaman Zhang Souhyong dan istrinya. Sepanjang jalan, para pelayan yang sesekali mereka temui akan dengan hormat memanggil Wang Qiong sebagai presiden. Duan Lingtian, Zhang Souhyong, dan Wang Qiong duduk mengelilingi meja batu di halaman yang luas. "Kakak Zhang, mengapa orang-orang dari sebelumnya memanggil ipar perempuan sebagai presiden? Mungkinkah ipar perempuan itu bergabung dengan perusahaan perdagangan kerajaan-kerajaan hutan Azure, dan dia telah menjadi orang yang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan di Blackwing City?"
Duan Lingtian menebak. Zhang Shouyong berkata sambil tersenyum, "Saudara Lingtian, Anda benar-benar pintar, Anda langsung menebaknya." Tepat, Qiong adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang perusahaan perdagangan awan terapung di Kota Angin Hitam. Ketika dia berbicara sampai di sini, Zhang Shouyong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sejak Qiong menjadi penanggung jawab cabang Floating Cloud Trading Company di Blackwing City, Han Jianan benar-benar ditekan oleh Qiong, jadi, dia sangat membenci Qiong sejak awal. Terakhir kali, dia sudah mengirim orang ke cari masalah dengan kami dan mereka dibuang oleh saya, namun saya tidak pernah membayangkan bahwa dia begitu berani berkolusi dengan orang lain untuk menangkap Qiong. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Jadi itulah yang terjadi, kakak ipar menekan Han Jianan dalam setiap aspek. Saya kira dia memiliki bakat dan kemampuan alami yang hebat dalam bisnis. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memandang Wang Qiong dengan sedikit terkejut. Saudara Lingtian, ada sesuatu yang Anda tidak tahu. Klan Qiong berasal dari membangun diri mereka sendiri dengan bisnis. Qiong mengikuti ayah mertua saya sejak dia masih muda dan telah belajar banyak dalam dao bisnis. Sekarang, dia telah tempat untuk menggunakan kemampuannya. Saat Zhang Shouyong berbicara, dia menatap Wang Qiong dengan kasih sayang yang lembut. Jadi begitulah. Duan Lingtian mengangguk. Benar, Saudara Lingtian, mengapa Anda berada di Kota Angin Hitam? Saya mendengar bahwa Sekte Pedang Bintang 7, Zhang Shouyong memandang Duan Lingtian dan sedikit ragu untuk berbicara. Baru sekarang dia ingat bahwa dia pernah mendengar beberapa waktu lalu tentang berita pemusnahan Sekte Pedang Bintang 7. Saat itu, dia dan Wang Qiong berkeringat dingin untuk Duan Lingtian dan Li Fei yang berada di Sekte Pedang Bintang 7. Benar, Sekte Pedang Bintang 7 tidak ada lagi. Duan Lingtian mengangguk. Bagaimana dengan adikku Fei? Bagaimana kabarnya? Wang Qiong bereaksi setelah diingatkan oleh Zhang Shouyong, dan dia bertanya dengan ekspresi prihatin. Baginya, dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain di Sekte Pedang Bintang 7. Dia hanya peduli pada Duan Lingtian dan Li Fei yang dia kenal baik. Duan Lingtian aman dan sehat sekarang, jadi dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Li Fei. Jangan khawatir kakak ipar, Fei kecil baik-baik saja. Pada saat itu, dia kebetulan tidak berada di Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian memaksakan sebuah senyuman. Ketika dia mendengar Zhang Shouyong menyebutkan Sekte Pedang Bintang 7 sekarang, itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat adegan Sekte Pedang Bintang 7 yang dimusnahkan hari itu. Banyak adegan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan sepanjang hidupnya. Saudara Lingtian, apakah Anda datang ke Blackwing City untuk sesuatu? Zhang Shouyong memperhatikan ekspresi Duan Lingtian saat ini dan menebak pikiran Duan Lingtian, jadi dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Tidak, aku hanya lewat. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Saudara Lingtian, apa rencanamu untuk masa depan? Wang Qiong bertanya pada Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia mendengar ini dan berkata perlahan, saya berencana untuk pergi berkeliling di tahun ini dan berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain untuk beberapa waktu. Setelah 1 tahun, saya harus bergegas ke kota kekaisaran kerajaan hutan Azure untuk memasuki kota kekaisaran. Akademi Naga dan Phoenix. Akademi Naga dan Phoenix. Zhang Shouyong dan Wang Qiong tercengang ketika mereka mendengar Duan Lingtian, karena mereka jelas belum pernah mendengar tentang Akademi Naga dan Phoenix. Saudara Lingtian, Akademi Naga dan Phoenix ini. Zhang Shouyong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah akademi yang didirikan oleh keluarga Kekaisaran Hutan Azure Imperial demi memilih para jenius untuk kompetisi bela diri 10 dinasti. Sebagian besar jenius muda di Kerajaan Azure Forest Imperial akan berkumpul di sana 1 tahun dari sekarang, kemudian menjalani seleksi 2 tahun kemudian untuk memilih beberapa yang terkuat yang akan menuju ke kota Kekaisaran Darkstone untuk berpartisipasi dalam putaran seleksi berikutnya. Kata Duan Lingtian perlahan. Kompetisi bela diri 10 dinasti. Zhang Shouyong dan Wang Qiong memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bingung. Duan Lingtian tidak sedikit terkejut bahwa mereka tidak tahu tentang kompetisi bela diri. Saat ini, masalah ini mungkin belum sepenuhnya menyebar. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperkenalkan secara rinci kompetisi bela diri 10 dinasti kepada Zhang Shouyong dan Wang Qiong. Dia memperhatikan bahwa tatapan Zhang Shouyong menyala berkali-kali. Jelas, Zhang Shouyong sangat tertarik dengan kompetisi bela diri. Kakak Zhang, dengan usiamu,
Kamu benar-benar memenuhi persyaratan partisipasi kompetisi bela diri. Selain itu, dengan bakat dan kekuatan alamimu, memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dan bahkan menonjol dalam kompetisi bela diri bukanlah masalah yang sulit. Duan Lingtian dipenuhi dengan keyakinan terhadap kekuatan Zhang Shouyong. Saat ini, Zhang Shouyong sudah menjadi seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat yang bahkan telah memahami konsep bumi tingkat kelima. Dengan bakat alami Zhang Shouyong, kekuatannya pasti akan lebih kuat setelah 5 tahun. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Zhang Shouyong, dia samar-samar bisa menebak bahwa klan yang disebutkan Zhang Shouyong di masa lalu mungkin adalah klan di dinasti Darhan. Mungkin, hanya klan di dinasti Darhan yang mampu menumbuhkan kejeniusan luar biasa di martial Dao seperti Zhang Shouyong. Zhang Shouyong mengangguk lalu melirik Wang Qiong sebelum berkata, biarkan takdir yang memutuskan. Jelas, dia mempertimbangkan Wang Qiong. Duan Lingtian memperhatikan juga dan tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu mengucapkan selamat tinggal. Kakak Zhang, kakak ipar, aku akan meninggalkan kota angin hitam besok pagi, selamat tinggal. Duan Lingtian berdiri saat dia berbicara. Zhang Shouyong dan Wang Qiong mengangguk dan mengirim Duan Lingtian pergi dengan tatapan mereka. Setelah Duan Lingtian pergi, suasana antara Zhang Shouyong dan Wang Qiong menjadi sedikit tenang. Setelah beberapa saat, Wang Qiong berkata, Saudara Yong, ini adalah kesempatan bagus untukmu. Aku tahu bahwa kamu selalu tertarik pada negeri asing yang misterius dan tak terduga. Kali ini, kamu akhirnya mendapatkan kesempatan, dan kamu tidak boleh melewatkannya. Zhang Shouyong menghela nafas. Itu bagaimana denganmu? Aku tidak akan berpisah denganmu bagaimanapun caranya. Wang Qiong berkata sambil tersenyum, aku akan selalu menemanimu di sisimu. Tubuh Zhang Shouyong sedikit gemetar saat mendengar ini, lalu dia mengangguk. Tidak perlu terburu-buru, masih ada waktu 4 tahun lagi. Jika Duan Lingtian mendengar kata-kata Zhang Shouyong sekarang, dia pasti akan 100% dikonfirmasi tentang latar belakang Zhang Shouyong. 4 tahun, hari kompetisi bela diri 10 dinasti dimulai adalah 5 tahun dari sekarang. Padahal 4 tahun dari sekarang adalah hari di mana semua jenius muda dinasti Darhan bersaing dengan para jenius muda dari berbagai kerajaan, kerajaan kekaisaran, dan kerajaan yang berada di bawah dinasti Darhan. Jelas, Zhang Shouyong sedang menunggu para jenius muda dari dinasti Darhan untuk bersaing. Pada saat itu, dia akan langsung bersaing untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Setelah Duan Lingtian meninggalkan perusahaan perdagangan awan terapung dengan tikus emas kecil, dia kembali ke penginapan. Saat fajar keesokan harinya, dia bangun secara alami dari tidurnya, lalu membawa tikus emas kecil untuk makan enak di restoran sebelum meninggalkan Blackwind City. Setelah meninggalkan kota angin hitam, Duan Lingtian menuju ke timur. Sepanjang jalan, dia berkultivasi saat dia mendapatkan pengalaman. Jika tidak perlu, dia akan melarang tikus emas kecil untuk membantu. Di bawah kerja kerasnya, pengembaliannya sangat luar biasa. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, Duan Lingtian berhasil menembus ke tingkat ke-9 Naschen Soul Stage. 8 bulan kemudian, Duan Lingtian berhasil menerobos ke tahap Void setengah langkah. 11 bulan kemudian, kultivasi Duan Lingtian mencapai puncak tahap kekosongan setengah langkah dan hanya selangkah lagi dari tahap pencongkelan kekosongan. Di puncak gunung terjal yang tidak jauh dari kota kekaisaran kerajaan hutan Azure. Sosok berwarna ungu duduk bersila di sana. Ini adalah seorang pemuda berpakaian ungu dengan sosok tinggi. Dia memiliki alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan dia luar biasa dan tampan dengan sikap anggun. Saat ini, untaian energi asal berwarna putih sesekali mengamuk dari tubuh pemuda berpakaian ungu itu, dan di dalam energi asal ada untaian energi berwarna biru samar yang berkedip-kedip dengan aura yang sangat aneh. Skueak-skueak gelombang, sedangkan di bahu pemuda berbaju ungu, seekor tikus emas kecil berbulu sedang melihat sekeliling, tampak waspada saat dia memainkan pedang roh di tangannya. Tiba-tiba, pemuda berbaju ungu itu terbangun. Sudah hampir waktunya. Pemuda berbaju ungu itu membuka matanya yang seperti bintang yang menyilaukan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tulus. Selama saya mengkonsumsi 1 tetes Monkey King Wine, itu akan cukup untuk memungkinkan saya untuk langsung menerobos ke tahap Void Praying. Saya telah berkultivasi selama berhari-hari dan akhirnya mengumpulkan energi asal saya hingga batasnya.
Pemuda berpakaian ungu ini adalah Duan Lingtian yang telah meninggalkan kota angin hitam 11 bulan yang lalu. Selama 11 bulan ini, dia mengandalkan bakat alaminya yang tak tertandingi dan mengerikan untuk mendapatkan keuntungan besar. Tentu saja, itu sebagian besar keuntungan dalam kultivasi. Saat ini, kultivasinya telah meningkat hingga batas tahap Void setengah langkah dan sudah setengah jalan ke tahap pencongkel Void. Dia hanya selangkah lagi untuk bisa melakukan terobosan dengan lancar. Namun, bahkan jika itu hanya seutas tali, jika dia tidak mendapat bantuan dari kekuatan eksternal, akan sulit baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Sama seperti kelompok seniman bela diri Half-Step Void Stage di Crimson Sky Kingdom, tidak ada kekurangan keberadaan yang berada di tengah-tengah tahap Void Preying, tetapi karena kurangnya untaian terakhir ini, mereka mungkin tidak ditakdirkan untuk maju ke Void Preying Stage sepanjang hidup mereka. Tapi Duan Lingtian malah tidak perlu khawatir. Meskipun dengan bakat alaminya, bahkan jika dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri, dia akan dapat dengan lancar menembus ke tahap Void Preying cepat atau lambat. Tapi dia punya jalan pintas untuk diambil sekarang dan dia secara alami tidak akan melewatkannya. Anggur Raja Monyet. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menarik setetes anggur Raja Kera. Anggur Raja Kera secara tepat diperolehnya di pegunungan Crosscut yang berada di luar kota barbar selatan Kerajaan Juara Selatan, dan itu diberikan kepadanya oleh Raja Kera besar dari Monyet Batu. Anggur Raja Kera memiliki kekuatan obat dari pil peningkatan Void, namun tidak memiliki efek samping dari pil peningkatan Void. Jika itu adalah jenis harta langka. Bab 493, bentuk kelima, bentuk petir Wim. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Skueak gelombang, Duan Lingtian baru saja menarik anggur Raja Kera ketika tikus emas kecil yang berdiri di bahunya berteriak kegirangan. Jelas, dia dipenuhi dengan minat terhadap anggur Raja Kera. Kakak Lingtian, anggur apa ini? Hanya aroma anggur yang menyebabkan energi asal di tubuhku menjadi gelisah. Tikus emas kecil itu menatap dengan mata penuh semangat pada setetes anggur Raja Kera di tangan Duan Lingtian saat dia bertanya melalui transmisi suara. Kamu anak kecil, buka mulutmu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan langsung menembakkan setetes anggur Raja Kera ke mulut tikus emas kecil itu dengan mengangkat tangannya. Seketika, tikus emas kecilnya bergidik dan berbaring di bahu Duan Lingtian sebelum menutup mata hijau gioknya dan mulai berkultivasi. Dia menyerap kekuatan obat dari anggur Raja Kera. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat tikus emas kecil itu tenggelam dalam kultivasi. Dan dia menarik setetes anggur Raja Kera sebelum membuka mulutnya dan menelannya. Seketika, kekuatan obat yang sombong dari anggur Raja Kera mulai mengamuk di dalam tubuh Duan Lingtian, berkeinginan untuk memperkuat energi asal Duan Lingtian. Sayangnya, energi asal Duan Lingtian telah mencapai batas tahap Void setengah langkah. Sekarang, itu bahkan telah diakumulasikan oleh Duan Lingtian hingga batasnya. Jadi, pada saat yang sama ketika kekuatan obat dari anggur Raja Kera memperkuat energi asal Duan Lingtian, itu mendesak transformasi energi asal di dalam tubuh Duan Lingtian sampai batas tertentu. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk petir Wim. Formulir Lightning Wim adalah bentuk kelima dari teknik berdaulat perang 9 naga, dan itu adalah metode kultivasi mental yang sesuai dengan tahap Void Preying. Setelah kultivasi Duan Lingtian menembus ke tahap Void setengah langkah, bentuk keempat dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Win Wim, telah dikultivasikan hingga batasnya. Jika dia ingin maju lebih jauh, maka dia harus mengolah bagian berikutnya dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk kelima, bentuk petir Wim. Seiring dengan Duan Lingtian mengedarkan metode kultivasi mental dari bentuk Lightning Wim, energi asal di tubuhnya mulai bergetar hebat, dan bahkan sampai menunjukkan jejak runtuh. Tentu saja, itu tidak benar-benar runtuh. Sama seperti pepatah, seekor phoenix mencapai kelahiran kembali dan memperoleh kehidupan baru, energi asal Duan Lingtian mengalami transformasi serupa. Duan Lingtian tenggelam dalam kultivasinya dan metode kultivasi mental dari Lightning Wim Form tak henti-hentinya beredar. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, itu seperti sekejap, namun juga seperti beberapa tahun. Akhirnya, energi asal di tubuhnya bergetar tanpa henti, dan di bawah desakan kekuatan obat dari anggur Raja Kera pada akhirnya, energi asalnya mengalami transformasi kualitatif. Energi asal yang telah mengalami transformasi kualitatif mengalir terus-menerus ke dantian Duan Lingtian. Sedangkan di dalam dantian Duan Lingtian,
jiwa yang baru lahir yang terkondensasi dari origin energi tiba-tiba berkembang dan pada saat yang sama menjadi sedikit ilusi. Panggung pencongkel Void. Ketika dia melihat jiwa yang baru lahir menjadi besar dan ilusi, Duan Lingtian tahu bahwa dia telah menembus ke Void Praying Stage. Tahap Void Praying adalah tahap pertama di tahap Void, dan itu dianggap sebagai tahap pengantar. Dalam 4 tahap dalam tahap Void, ada jurang yang sulit untuk diatasi di antara setiap tahap, dan perbedaan kekuatan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Misalnya, seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-9 mampu mengerahkan kekuatan satu naga bertanduk kuno dan 2000 mamut kuno hanya dengan mengandalkan origin energi. Sedangkan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama mampu mengerahkan kekuatan 2 naga bertanduk kuno dengan hanya mengandalkan origin energi. Perbedaan antara keduanya adalah kekuatan 8000 mamut kuno. Tentu saja, semakin tinggi panggung, semakin besar celahnya. Aku akhirnya menerobos. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya, dan cahaya terang seperti meteor yang berkedip melintas di matanya. Kekuatan yang luar biasa. Duan Lingtian dengan ringan mengepalkan tinjunya dan ketika energi asalnya melompat, dia bisa merasakan kekuatan bergelombang yang terkandung di dalam. Suara mendesing. Di atas Duan Lingtian, 2011 siluet mamut kuno perlahan mengembun menjadi bentuk. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage biasa tingkat pertama memiliki kekuatan yang sebanding dengan 2000 mamut kuno ketika hanya menggunakan origin energi. Sedangkan Duan Lingtian malah memiliki kekuatan ekstra 11 mamut kuno jika dibandingkan dengan seorang seniman bela diri dengan kultivasi serupa. Ini adalah manfaat khusus yang diberikan teknik penguasa perang 9 naga kepadanya di masa lalu. Namun, seiring dengan peningkatan kekuatannya, efek dari manfaat khusus ini menjadi semakin kecil. Lagi pula, sebelum pertempuran yang menggunakan kekuatan lebih dari 1000 mamut kuno di setiap kesempatan, kekuatan 11 mamut kuno tampaknya tidak signifikan. Kekuatan spiritual saya, selanjutnya, Duan Lingtian mulai memeriksa kekuatan spiritualnya. Pada akhirnya, Duan Lingtian menyadari tanpa daya bahwa kekuatan spiritualnya sebenarnya tidak berkembang sedikitpun. Itu masih di level pertama dari Void Praying Stage seperti sebelumnya. Ini menunggu kultivasi saya untuk disinkronkan dengan itu. Duan Lingtian tertawa getir karena di awalnya berpikir bahwa seiring dengan kultivasinya yang menembus ke tahap pencongkelan kekosongan, kekuatan spiritualnya akan menerobos juga. Tanpa diduga, kekuatan spiritualnya malah tidak bergerak sama sekali. 1 tahun yang lalu, ketika dia hanya seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat ke-6, tingkat kekuatan spiritualnya berada di tingkat pertama dari Void Praying Stage. Sekarang, dia telah menembus ke tingkat pertama dari Void Praying Stage, dan kekuatan spiritualnya masih di level pertama dari Void Praying Stage. Sepertinya kekuatan spiritual yang meningkat dari mengkonsumsi buah roh yang meningkatkan kekuatan spiritual tidak meningkat seiring dengan kultivasi dan kemajuan secara stabil. Pada akhirnya, Duan Lingtian hanya bisa menebak dirinya sendiri dengan liar. Bagaimanapun, dia menghadapi kondisi ini sekarang. Sudahlah, bahkan jika kekuatan spiritualku belum berkembang, kultivasiku telah meningkat ke tingkat pertama dari tahap pencongkel kekosongan, dan itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Mungkin aku masih terlalu serakah. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menenangkan pikirannya dan tidak mempermasalahkannya lagi. Saat ini, kekuatan spiritual saya disinkronkan dengan kultivasi saya. Di masa depan, selama kultivasi saya meningkat, maka kekuatan spiritual saya juga akan meningkat. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan dia ingin terus melangkah menuju tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi dia tahu bahwa dia baru saja menembus ke tingkat pertama dari Void Praying Stage sekarang dan fondasinya tidak stabil, apalagi mengisi ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. 69 kesengsaraan surgawi, itu datang begitu cepat. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian merasakan jantungnya berdebar tanpa alasan, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah indikasi dari 69 kesengsaraan surgawi. Setiap manusia atau binatang iblis yang baru saja menembus ke Void Praying Stage harus mengalami momen ini. Duan Lingtian, yang telah bergabung dengan kenangan seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, tidak terkejut dengan ini. Sekitar 10 hari, selama periode waktu ini, saya harus bersiap dengan benar untuk menyambut pembaptisan 69 kesengsaraan surgawi, tempes saya mengandalkannya. Duan Lingtian tiba-tiba berdiri, dan tatapannya yang tajam melesat ke kejauhan. Seiring dengan penyebaran awan dan kabut,
sebuah kota besar yang berdiri di kejauhan muncul di depan mata Duan Lingtian, dan itu seperti binatang iblis yang tertidur lelap untuk waktu yang lama dan akan terbangun setiap saat. Tempat itu adalah kota kekaisaran kerajaan hutan Azure. Masih ada waktu, dan itu cukup baik bagiku untuk mengatasi 6-9 kesengsaraan surgawi sebelum menuju ke Akademi Naga dan Phoenix. Duan Lingtian memutuskan dalam hatinya. Setelah beberapa saat, sosok Duan Lingtian tiba-tiba muncul di kejauhan. Angin puyuh. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi angin kencang yang menyapu awan dan kabut di puncak gunung sampai mereka bergolak. Astaga, dalam waktu singkat, Duan Lingtian menunjukkan jarinya dengan nyawa di tangannya. Energi asal di jarinya kental dan berkedip-kedip dengan untaian energi berwarna biru, dan itu mengandung kekuatan yang mengejutkan. Desir, dalam waktu singkat, seberkas cahaya putih susu melesat keluar dari ujung jari yang ditunjukkan Duan Lingtian, lingkungan seberkas cahaya digulung oleh energi berwarna biru, dan itu seperti ular kecil berwarna biru yang menembak, keluar bersama dengan seberkas cahaya putih. Bang! Sinar cahaya berwarna putih melesat ke batu besar di sisi puncak dan ular kecil berwarna biru menyapu, menyebabkan batu besar itu pecah, dan pecahan batu melesat keluar saat debu batu memenuhi udara. Saat ini, saya telah menguasai kekuatan angin, namun tidak memiliki pengetahuan tentang kekuatan petir. Titik tempes ini bahkan belum melangkah ke tahap awal. Namun, titik tempes adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, dan bahkan jika itu tidak masuk ke tahap awal, begitu Wind Force terintegrasi ke dalamnya, kekuatannya akan jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dragon's Finishing Touch. Mata Duan Lingtian tiba-tiba menyala. Tempest Point adalah keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi, dan itu adalah keterampilan bela diri yang datang bersama dengan bentuk kelima dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk petir Wim. Itu menekankan pada kekuatan angin dan kekuatan petir yang saling melengkapi, dan menggunakannya untuk melakukan serangan yang tangguh. Dewa dan hantu meratap di depan Tempest Point. Inilah yang dijelaskan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di Tempest Point. Angin mahir dalam kecepatan dan serangannya ganas dan cepat, meskipun kecepatan kilat lebih rendah daripada angin, itu hanya sedikit perbedaan. Selain itu, kekuatan ledakan petir lebih unggul daripada angin. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Dapat dengan mudah dibayangkan bahwa keterampilan bela diri yang menggunakan angin dan kilat untuk melengkapi satu sama lain pasti akan memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Saat ini, saya dapat dianggap telah mulai memahami kekuatan angin setengah langkah tingkat lanjut, sedangkan saya belum memahami kekuatan petir sedikit pun. Saya hanya bisa berharap bahwa saya dapat menggunakan energi petir kesusahan selama 6-9 kesengsaraan surgawi untuk memahami kekuatan petir. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian melirik tikus emas kecil yang masih berkultivasi di bahunya. Dia masih ingat bahwa pada saat tikus emas kecil mengatasi 6-9 kesengsaraan surgawi, petir kesusahan ke-6 langsung ditelan olehnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mengandalkan energi petir kesusahan untuk berhasil memahami kekuatan petir. Selain itu bukan kekuatan petir biasa, tetapi kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah. Sedangkan sekarang, tikus emas kecil telah mengandalkan bakat alaminya sebagai tikus surgawi bermata giok untuk memahami dengan sempurna kekuatan petir tingkat lanjut, dan dalam pemahaman kekuatan petir, dia dapat dianggap telah melangkah ke tahap kesempurnaan. Tentu saja, setelah Advance Lightning Force, masih ada Lightning Concept. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan tikus emas kecil untuk menarik dukungan dari pasukan petir tingkat lanjut untuk memahaminya. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan catatan teknik berdaulat perang 9 naga, ketika 6-9 kesengsaraan surgawi tiba, saya tidak perlu menelan petir kesusahan seperti emas kecil, tentu saja, bahkan jika saya ingin menelannya, aku tidak punya kemampuan. Duan Lingtian dapat membayangkan bahwa jika dia berani belajar dari Little Gold dan membuka mulutnya untuk menelan petir kesusahan, maka orang yang akan menderita pasti adalah dia. Tidak semua orang mampu menelan petir kesusahan. Saat ini, saya telah memahami kekuatan angin tingkat lanjut setengah dan angin puyuh saya dapat dianggap telah secara resmi melangkah ke tahap penguasaan. Setelah saya memahami kekuatan angin tingkat lanjut, maka saya akan dianggap telah mengembangkan angin puyuh ke tahap kesempurnaan. Seperti yang Duan Lingtian pikirkan, sosoknya melintas seperti badai yang tak henti-hentinya menyapu. Untuk sementara waktu, debu menyelimuti puncak gunung, dan semua awan dan kabut di puncak telah menyebar. 9 hari kemudian, akhirnya datang.
Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat cakrawala. Awan dan kabut di cakrawala terus-menerus dikompresi, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi pusaran air yang berputar tanpa akhir. 69 Kesengsaraan surgawi akan segera tiba. Bab 494, Tempest. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Di tengah pusaran air yang terbentuk dari kompresi awan dan kabut yang menutupi langit, bola awan gelap tak henti-hentinya bergolak dan menyeduh. Mendesis, 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 mendesis. Petir dan guntur berwarna ungu tanpa henti mengamuk di dalamnya, tampak seperti banyak ular kecil yang menari-nari, menyilaukan dan gemerlap. Namun, Duan Lingtian saat ini tidak berminat untuk memperhatikan semua ini. Angin puyuh. Sosok Duan Lingtian melintas, dan dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang bertiup ke arah cakrawala. Duan Lingtian menginjak udara dan bangkit dengan gerakan terampil, dan tidak ada kekurangan sedikit pun kefasihan. Jika itu adalah seniman bela diri biasa yang baru saja menembus ke Void Praying Stage, seniman bela diri setidaknya akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri sebelum dapat mengendalikan udara dan terbang. Tapi Duan Lingtian berbeda. Duan Lingtian telah bergabung dengan kenangan seumur hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dan dia sangat akrab dengan teknik untuk mengendalikan udara dan terbang. Dia dengan mudah bisa melayang di udara dan sama sekali tidak seperti seorang seniman bela diri yang baru saja menembus ke Void Praying Stage. Emas kecil ada di sini sekarang juga, dan 12 sambaran petir kesusahan akan turun dari 69 kesengsaraan surgawi. Aku ingin tahu apakah aku akan dapat dengan lancar memahami kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah dengan mengandalkan 12 baut kesusahan, petir. Duan Lingtian melihat ke langit. Petir berwarna ungu di dalam awan gelap telah mencapai batasnya, dan petir kesusahan pertama bisa turun kapan saja. Ambisi Duan Lingtian sangat besar. Dia ingin memahami Half-Step Advance Lightning Force sekaligus. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan catatan formulir Lightning Whim, selama dia menggabungkan kekuatan angin untuk mengeksekusi Tempest Point untuk melawan petir kesusahan, dia akan dapat menggunakan ini untuk memahami kekuatan petir. Berdasarkan perhitungan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia paling banyak bisa memahami kekuatan petir dasar. Saat ini, tikus emas kecil berbaring di bahu Duan Lingtian dalam kultivasi. Meskipun dia tidak bangun, karena dia tidak meninggalkan Duan Lingtian sejauh 100 meter, 69 kesengsaraan surgawi akan mereplikasi sambaran petir kesusahan ekstra yang menargetkan tikus emas kecil setiap kali sambaran petir kesusahan turun. Duan Lingtian berencana untuk memikul 6 sambaran petir kesusahan yang menargetkan tikus emas kecil itu juga. Tak perlu dikatakan, pikiran Duan Lingtian sangat gila. Akhirnya, petir di dalam awan gelap di cakrawala telah terakumulasi hingga batasnya, dan sambaran petir yang setebal lengan bayi terkondensasi. Bang! Sambaran petir turun dari langit, membawa kekuatan yang mengejutkan saat menyambar langsung ke kepala Duan Lingtian. Itu adalah petir kesusahan pertama. Hampir dalam sekejap, sambaran petir kesengsaraan lain menyambar tepat setelah sebelumnya, dan target sambaran petir kesengsaraan ini adalah tikus emas kecil yang berkultivasi di bahu Duan Lingtian. Huff! Tatapan Duan Lingtian sedikit dingin dan dia tidak takut sedikit pun saat dia pergi menemui sambaran petir kesengsaraan. Titik badai. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menunjukkan dan kekuatannya meledak sepenuhnya. Desir. Sinar putih susu dari Origin Energy benar-benar mengembun bersama sebelum mengeluarkan lolongan yang menusuk saat ditembakkan, dan targetnya adalah sambaran petir kesusahan yang menyerang lebih dulu. Untaian energi berwarna biru melilit di sekitar berkas energi asal, dan mereka seperti banyak ular kecil berwarna biru yang sedang berenang. Justru angkatan angin tingkat lanjut setengah langkah yang dipahami Duan Lingtian. Setelah dia menunjukkan, Duan Lingtian tidak berani berlama-lama. Titik badai. Dia menunjuk lagi, dan seberkas energi asal yang serupa menembus ke arah sambaran petir kesusahan lainnya. Bang! Bang! Dua poni besar praktis terdengar pada saat yang sama. Tempest Point yang tidak lengkap yang dieksekusi Duan Lingtian dengan mudah memusnahkan dua sambaran petir kesusahan. Duan Lingtian menghela nafas lega, dan dia melihat ke cakrawala dengan ekspresi serius. Meskipun dia dengan mudah menghentikan sambaran petir kesusahan yang pertama, dia tahu bahwa petir kesusahan yang benar-benar hebat akan datang nanti. Hari itu, dia menyaksikan tikus emas kecil mengatasi 69 kesengsaraan surgawi dengan kedua matanya sendiri. Bang! Dalam waktu singkat,
sambaran petir kesengsaraan kedua telah mengembun menjadi bentuk dan turun dengan keras. Bang! Baut lain yang memiliki kekuatan serupa mengikuti di belakangnya. Dua sambaran petir kesusahan lagi. Satu tembakan lurus ke arah Duan Lingtian, yang lain langsung menuju tikus emas kecil. Namun, tikus emas kecil itu masih berkultivasi sekarang, dan hanya Duan Lingtian yang bisa diandalkan untuk secara paksa memikul dua sambaran petir kesusahan ini. Desir, desir, dia menunjukkan dua kali lagi, dan seberkas cahaya putih susu yang dijalin dengan kekuatan angin ditembakkan melalui tempes poin Duan Lingtian dieksekusi dan bergerak untuk mencegat dua baut petir kesusahan. Bang! Bang! Dua sambaran petir kesusahan dimusnahkan sekali lagi. Sementara itu, Duan Lingtian merasakan darah vital dan energinya bergolak. Kekuatan dua sambaran petir kesusahan sangat kuat, seperti yang diharapkan. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan terus melihat ke langit, menunggu sambaran petir kesengsaraan ketiga. Sebelumnya, Duan Lingtian memperoleh sejumlah keuntungan dari memikul 4 sambaran petir kesengsaraan secara berturut-turut. Setiap kali dia mengeksekusi tempest point dan menunjuk ke arah Tribulation Lightning, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Lightning di dalam Tribulation Lightning. Petir, itu kekerasan, mendatangkan malapetaka, dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Bang! Sambaran petir kesengsaraan ketiga datang sesuai jadwal. Bang! Di belakangnya, sambaran petir kesusahan lainnya mengikuti. Tatapan Duan Lingtian dingin. Titik badai. Duan Lingtian menunjukkan dengan mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya yang dipintal dalam kekuatan angin langsung menyapu ke arah sambaran pertama dari petir kesusahan. Bang! Petir kesusahan dan sinar energi asal meledak pada saat yang hampir bersamaan, kemudian mereka berubah menjadi ketiadaan. Sementara itu, organ dalam Duan Lingtian bergetar dan dia merasakan energi vital dan darahnya bergolak. Kekuatan petir kesengsaraan ketiga sebenarnya sangat kuat. Ketika dia melihat masih ada sambaran petir kesusahan yang menyambar dari belakang, sedangkan dia untuk sementara tidak dapat mengeksekusi tempest point kedua, Duan Lingtian memilih untuk menghindari. Angin puyuh. Sosok Duan Lingtian bergerak, dia tampak berubah menjadi embusan angin, dan bahkan lebih terlihat seperti sedang berpacu dengan sambaran petir kesusahan itu. Namun, meskipun kecepatannya cepat, kecepatan petir kesusahan lebih cepat. Tapi Duan Lingtian tidak berencana untuk memisahkan jarak antara dia dan petir kesusahan, karena dia tahu itu tidak realistis. Alasan dia memilih untuk menghindari hanya demi membiarkan dirinya menarik napas. Lagi pula, setelah dia mengeksekusi tempest point untuk secara paksa menahan sambaran petir kesengsaraan ketiga, energi asal di tubuhnya telah menyebar dan sulit untuk menyatu dalam waktu singkat, jadi sulit baginya untuk mengeksekusi tempest point sekali lagi. Sedangkan sekarang, dia menahan napas. Titik badai. Duan Lingtian tiba-tiba berbalik dan menunjukkan, lolongan menusuk memekakkan telinga dan aliran udara di langit bergerak berirama saat mereka mengalir terpisah. Desir. Sinar origin energi yang mengandung half-step advance wind force melesat keluar, dan bertabrakan dengan keras dengan petir kesusahan. Bang! Ledakan besar lainnya terdengar, dan pada saat yang sama Duan Lingtian merasakan energi vital dan darahnya bergolak, sambaran petir kesusahan yang mengejar tikus emas kecil itu akhirnya bertahan. Tepat pada saat ini, bang! Bang! Dua guntur terdengar satu demi satu dan turun dari cakrawala. Petir kesengsaraan keempat turun dengan keras. Kali ini, Duan Lingtian memainkan trik lama yang sama dan berhasil menghentikan dua sambaran petir kesusahan, tetapi bahkan saat itu, dia masih terluka ringan. Untungnya, itu bukan cedera berat, dan setelah dia mengonsumsi pil obat penyembuh cedera, dia pulih dalam sekejap mata. Petir, Duan Lingtian menengadah ke langit, dan saat petir kesengsaraan kelima muncul, dia memperoleh beberapa pemahaman. Sebelumnya, ketika dia berturut-turut menahan banyak sambaran petir kesusahan, dan terutama ketika dia menggunakan tempest point untuk meledakkannya secara langsung, itu memungkinkan Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang jelas tentang karakteristik petir sampai batas tertentu. Mendesis. Dengan perintah pikirannya, selain kekuatan angin yang cepat dan ganas, sebenarnya ada seutas energi ungu yang tidak stabil pada energi asal yang melompat-lompat di ujung jarinya. Benih kekuatan petir. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menyala saat dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah pertama. Benih kekuatan petir adalah dasar dari kekuatan petir. Memahami benih kekuatan petir berarti dia akan dengan cepat dapat benar-benar memahami kekuatan petir. Sambaran petir kesengsaraan kelima, ayo.
Duan Lingtian melihat ke langit dengan ekspresi antisipasi. Dia percaya bahwa sekarang dia telah memahami benih kekuatan petir, selama dia terus berhubungan erat dengan petir kesusahan, dia pasti akan dapat memahami kekuatan petir yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Bang, bang, bersamaan dengan dua suara sambaran petir yang menakutkan, sambaran petir yang tebal turun dengan keras, dan itu tampak seperti dua meteorit yang jatuh dari cakrawala. Titik badai. Duan Lingtian melangkah ke langit untuk menyambut sambaran petir kesusahan pertama dan menunjukkan. Desir. Kali ini, selain energi berwarna biru yang melilit pada berkas energi asal yang keluar dari ujung jari Duan Lingtian, ada benang energi berwarna ungu samar lainnya, dan itu adalah benih kekuatan petir. Duan Lingtian merasa bahwa tempest point yang dia eksekusi sekarang sepenuhnya tidak dapat dibandingkan dengan tempest point yang dia eksekusi di masa lalu. Tempest Point saat ini memiliki kekuatan angin dan kekuatan petir. Meskipun yang terakhir hanya benih kekuatan petir, itu cukup untuk memungkinkan Tempest Point naik ke tahap baru. Selama benih kekuatan petir mampu berubah menjadi kekuatan petir sejati, titik Tempest saya akan secara resmi melangkah ke tahap awal. Pada saat yang sama yang ditunjukkan Duan Lingtian, pikirnya dalam hatinya. Sedangkan pada saat ini, sinar energi asal yang ditembakkan Duan Lingtian, titik Tempest yang memiliki bentuk awal, bertabrakan dengan sambaran petir kesengsaraan kelima dan memancarkan ledakan besar. Aliran udara di langit terbang ketika suara ledakan udara naik dan turun terus-menerus. Pada saat Tempest Point bertabrakan dengan Tribulation Lightning, energi kekerasan yang terkandung di dalam Tribulation Lightning mengguncang organ dalam Duan Lingtian sampai dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Duan Lingtian terluka cukup parah. Bang! Tepat ketika tubuh Duan Lingtian gemetar dan diambang kehancuran, sambaran petir lain yang menargetkan tikus emas kecil itu turun juga. Baut petir kesusahan ini direplikasi di atas dasar petir kelima kesusahan dari 6-9 kesengsaraan surgawi, dan kekuatannya sangat hebat. Dalam waktu singkat, belum lagi memadatkan energi asalnya sekali lagi, Duan Lingtian yang terluka cukup parah bahkan sedikit tidak dapat mengatur napasnya. Angin puyuh. Duan Lingtian menggertakkan giginya ingin mengeksekusi teknik gerakannya dan menghindar. Tetapi bahkan dengan bantuan dari Half Step Advance Wind Force, kecepatan origin energinya yang tersebar jauh lebih rendah daripada sambaran petir kesusahan. Emas kecil, ekspresi Duan Lingtian menjadi suram, dia tidak dapat mempertimbangkan bahwa tikus emas kecil itu masih berkultivasi, dan dia langsung mengirim transmisi suara untuk menembus telinga tikus emas kecil itu. Praktis pada saat dia mengirim transmisi suara, sambaran petir kesusahan itu sudah turun lurus ke arahnya. Meskipun target petir kesusahan hanya tikus emas kecil berbaring di bahunya, jadi untuk sementara waktu, dia juga menjadi target petir kesusahan. Petir kesusahan tinggi di atas di langit namun aura menakutkannya menyelimuti ke bawah dan praktis menyegel Duan Lingtian di dalamnya, menyebabkan Duan Lingtian merasa seolah-olah dia berada dalam badai petir. Cahaya terang memasuki matanya saat aura petir membawa kekuatan alam saat menyapu. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba menutup matanya, sepertinya hilang dalam pemahaman. Ini petir. Pada saat ini, Duan Lingtian bahkan lupa bahwa kita berada dalam situasi berbahaya, dan dia masih diam-diam menikmati aura petir, memahami karakteristik petir, memahami segala sesuatu tentang petir. Benih kekuatan petir yang dipahami Duan Lingtian perlahan-lahan menguat. Ketika sambaran petir kesusahan baru saja akan meledakkan Duan Lingtian. Mencicit-mencicit, tikus emas kecil itu tiba-tiba terbangun dan mengeluarkan tangisan yang tajam. Bab 495, Titik Tempest Tahap Penguasaan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Di antara tangisan tajam, tikus emas kecil berubah menjadi cahaya emas yang sangat cepat yang meninggalkan bahu Duan Lingtian dan melesat ke langit. Sedangkan sambaran petir kesusahan yang jatuh ke bawah membuat belokan di atas Duan Lingtian dan mengejar ke arah tikus emas kecil itu. Tikus emas kecil itu berhenti dan berdiri di udara. Saat dia menatap petir kesusahan yang melintas, mata hijau giok tikus emas kecil itu mengandung sedikit penghinaan yang bercampur di dalamnya. Bang! Petir kesusahan yang mendekat secara agresif menyerang langsung ke arah tikus emas kecil itu. Ketika petir kesusahan hendak menyerang ke tubuh tikus emas kecil itu, mencicit, tikus emas kecil itu buru-buru memperbesar dirinya, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan tajam. Seketika, udara bergetar dan aliran udara di sekitarnya mulai terbang ke mulut tikus emas kecil itu dengan kecepatan kilat.
Sedangkan sambaran petir kesusahan benar-benar ditelan oleh tikus emas kecil itu. Itu dimulai dengan ledakan tetapi berakhir dengan rengekan. Petir kesusahan yang mendekat dengan agresif telah menjadi makanan di perut tikus emas kecil dalam sekejap mata. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu menggosok perutnya yang kecil dan memandang Duan Lingtian dengan puas, karena dia ingin mencari pujian. Dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa Duan Lingtian berdiri di sana seperti balok kayu dan tidak bereaksi sedikit pun, dan dia langsung menundukkan kepala kecilnya dengan sedikit kesal. Bang, bang, awan gelap di cakrawala bergetar ketika sambaran ke-6 dari 6-9 kesengsaraan surgawi yang merupakan sambaran terakhir dari petir kesusahan akhirnya mengembun menjadi bentuk dan turun dengan keras. Mendampingi penurunannya adalah sambaran petir kesusahan lainnya dengan kekuatan yang setara dengannya. Skueak-skueak gelombang, mata tikus emas kecil itu menyala, lalu dia keluar untuk mendekati Duan Lingtian dan menunggu kedatangan dua sambaran petir kesusahan. Petir kesusahan pertama turun dengan keras, dan itu seperti meteorit jatuh yang mengarah langsung ke Duan Lingtian. Mencicit. Namun, meskipun petir kesusahan mendekat dengan mengancam, bersama dengan tikus emas kecil yang membuka mulutnya, petir kesusahan benar-benar ditelan oleh tikus emas kecil itu ke perutnya. Selanjutnya, tatapan tikus emas kecil itu turun ke sambaran petir kesusahan di belakang. Tepat ketika tikus emas kecil itu membuka mulutnya sekali lagi dan berniat untuk menelan sambaran petir kesengsaraan terakhir. Emas kecil, serahkan sambaran petir kesusahan ini kepadaku. Duan Lingtian terbangun dan sosoknya muncul begitu dia membuka matanya. Cepat seperti angin, ganas seperti kilat. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian telah naik ke udara untuk mencegat sambaran petir terakhir yang jatuh. Sekarang, aku harus menguji kekuatan-kekuatan petir yang baru saja kupahami. Sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman saat tatapannya tiba-tiba menyipit. Dengan mengangkat tangannya, lengan bajunya berkibar saat dia menunjuk, dan energi asalnya memadat untuk memiliki kekuatan menakjubkan yang seolah-olah bisa menunjukkan apa saja. Titik badai. Sinar energi asal melesat keluar dari ujung jari Duan Lingtian, dan itu berisi untayan energi biru dan untayan energi ungu yang melilit di sekitarnya, namun energi ungu sedikit lemah, tetapi tidak terlalu lemah. Sinar energi asal tersapu disertai oleh kekuatan angin dan kekuatan petir, dan itu membentuk tempes poin yang sebenarnya. Desir, tempes poin merobek langit, memancarkan lolongan menusuk telinga yang memekakkan telinga, dan aliran udara di langit mengalir dengan cepat saat dia dengan keras menunjuk ke sambaran petir kesusahan terakhir. Bang! Ledakan besar terdengar, dan sambaran petir terakhir langsung dihancurkan oleh titik Duan Lingtian dan itu berubah menjadi ketiadaan. Sedangkan ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah dan dia tenang dan tenang. Organ internalnya hanya bergetar sedikit. Pada saat ini, di langit di atas Duan Lingtian, 1000 siluet mamut kuno lainnya telah muncul di samping 2000 siluet mamut kuno yang asli. Di antara 1000 siluet mamut kuno yang muncul, kekuatan 500 mamut kuno adalah milik Wind Force-nya, Half Step Advance Wind Force. Kekuatan lain dari 500 mamut kuno adalah milik Lightning Force-nya, Half Step Advance Lightning Force. Duan Lingtian berharap keinginannya terpenuhi dan memahami kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah. Saya harus berterima kasih kepada petir kesusahan kelima yang direplikasi untuk menyerang Little Gold karena mampu memahami Half Step Advance Lightning Force, ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama Duan Lingtian merasakan sedikit ketakutan, dalam hatinya, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Sambaran petir kesusahan itu melintas lurus ke arahnya, dan jika tikus emas kecil itu tidak bergerak tepat waktu, dia pasti akan mati. Pada saat itu, dia bahkan merasa sedikit menyesal. Kenapa dia harus sombong dan tidak menggunakan pedang roh sejak awal? Tentu saja, Duan Lingtian tidak menggunakan pedang roh demi menggunakan tempes poin untuk melawan petir kesusahan, dan untuk memahami kekuatan petir saat dia melawan petir kesusahan. Meskipun tempes poin dapat dieksekusi saat menggunakan pedang roh, meskipun kekuatannya akan besar, efeknya akan sangat berkurang. Tempes poin adalah keterampilan bela diri jari. Menggunakan jari untuk mengeksekusinya adalah cara yang benar. Tepat pada saat Duan Lingtian diselimuti oleh energi petir kesusahan dan akan disambar. Entah bagaimana, dia memperoleh pemahaman yang jelas tentang karakteristik petir, dan setiap aspek petir. Jenis pemahaman ini mirip dengan pemahaman yang tiba-tiba, namun bukan pemahaman yang sepenuhnya tiba-tiba. Lagi pula, dia sudah mengembangkan benih kekuatan petir sendiri.
Sama seperti hari itu, dia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kekuatan angin, lalu langsung memahami kekuatan angin dalam satu wawasan yang tiba-tiba. Itu benar wawasan mendadak. Sedangkan kali ini, Duan Lingtian lebih mengandalkan Tribulation Lightning dan Tempest Point untuk memungkinkan benih Lightning Force miliknya tumbuh menjadi Half Step Advance Lightning Force dalam waktu singkat. Angkatan angin tingkat lanjut setengah langkah, kekuatan petir tingkat lanjut setengah, saat ini, Tempest Point saya sudah dapat dianggap telah menembus ke tahap penguasaan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi senang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Tempest Point adalah keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi yang datang dengan formulir Lightning Whim, dan kekuatannya luar biasa. Sedangkan kemajuan di tahapnya malah sangat sulit, dan itu berbeda dari keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi biasa. Kemajuan tahap keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi biasa diarahkan pada kemajuan jenis kekuatan yang sesuai untuk maju bersama angkatan. Sama seperti teknik gerakan peringkat bumi tingkat tinggi, angin puyuh, yang dikembangkan Duan Lingtian. Selama kekuatan anginnya maju sampai batas tertentu, angin puyuh akan maju bersamanya. Sedangkan Tempest Point sebaliknya membutuhkan kemajuan simultan dari kekuatan angin dan kekuatan petir untuk menyelesaikan kemajuan sebuah panggung. Sama seperti sebelumnya, meskipun Duan Lingtian telah memahami Half Step Advance Wind Force, karena dia tidak memahami Lightning Force, bahkan jika dia mengeksekusi Tempest Point, itu adalah Tempest Point yang tidak lengkap, dan bahkan sejauh itu belum, bahkan tidak melangkah ke tahap awal. Kemajuan tahap Tempest Point membutuhkan kekuatan angin dan kekuatan petir untuk memenuhi kondisi pada saat yang bersamaan. Sama seperti sekarang, kekuatan angin dan kekuatan petir Duan Lingtian sama-sama melangkah ke jajaran pasukan tingkat lanjut setengah, dan Tempest Point yang mereka laksanakan satu sama lain tidak kalah dengan keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi manapun dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan bela diri yang dieksekusi dengan menggunakan dua jenis kekuatan yang saling melengkapi. Jenis keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi ini sangat langka. Bahkan dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, tidak banyak keterampilan bela diri semacam ini. Akhirnya, Duan Lingtian kembali sadar dan melihat tikus emas kecil yang telah turun ke bahunya, lalu berkata sambil tersenyum, "Emas kecil, sepertinya Anda masih cukup jauh untuk menembus ke tingkat berikutnya. Saya pikir Anda akan dapat menggunakan kekuatan obat dari anggur Raja Kera untuk menerobos." "Kakak Lingtian, beri aku sedikit lagi." Tikus emas kecil itu menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat, dan sepasang mata hijau gioknya dipenuhi dengan kerinduan. "Nanti." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, lalu alisnya terangkat saat tatapannya mengarah ke kota besar yang berada di balik awan dan kabut yang jauh. "Kita harus memasuki kota, setelah kita menetap di Akademi Naga dan Phoenix, aku akan memberimu 2 tetes anggur Raja Kera lagi, dan ini adalah 2 tetes terakhir." "Kakak Lingtian, kamu terlalu pelit." Tikus emas kecil mengirim transmisi suara sekali lagi, dan dia sedikit tidak senang. "Bukannya aku pelit, tapi anggur Raja Kera mirip dengan buah roh. Sekali dikonsumsi, nanti dikonsumsi lagi akan menyebabkan efeknya berkurang tanpa batas, bahkan jika aku memberimu lebih banyak, itu hanya sia-sia. Lagi pula, aku tidak punya banyak anggur Raja Kera." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan tawa pahit. Emas kecil ini benar-benar berpikir bahwa anggur Raja Kera yang saya miliki adalah anggur biasa, dan dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia inginkan. Tikus emas kecil terdiam sesaat ketika dia mendengar Duan Lingtian, lalu dia menjadi gembira sekali lagi. Dia seperti anak kecil yang belum dewasa. "Ayo pergi ke kota." Duan Lingtian membawa tikus emas kecil di bahunya saat dia melintas menuju kota kekaisaran. Duan Lingtian hanya turun dari langit ketika dia tiba di luar gerbang kota kekaisaran kerajaan hutan Azure. Sementara itu, banyak seniman bela diri Void Praying Stage yang juga turun dari langit telah memperhatikan Duan Lingtian. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi ketika mereka dengan jelas melihat penampilan Duan Lingtian, mereka semua tercengang. Pemuda ini terlihat belum genap 25 tahun, tapi dia sebenarnya sudah menjadi seniman bela diri Void Praying Stage. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur saat dia berbicara dengan kaget. "Tidak mungkin, Tuan Muda Gila,
yang merupakan yang teratas di antara 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Kami baru saja melangkah ke tahap pencongkelan Void pada usia 29. Pendamping dari yang pertama menggelengkan kepalanya dan tidak berani mempercayainya. Mungkinkah dia menjaga penampilannya dengan baik? Yang pertama terkejut dan bingung. Mungkin. Yang terakhir mengangguk dengan serius. Gelombang diskusi serupa terdengar dari seniman bela diri Void Praying Stage yang melihat Duan Lingtian turun dari langit. Duan Lingtian secara alami mendengarnya dan tidak bisa berkata-kata. Menjaga penampilanku dengan baik, untuk berpikir bahwa mereka memiliki keberanian untuk memikirkan hal seperti itu. Namun, mereka telah mengingatkan saya bahwa dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, memang ada banyak metode untuk mempertahankan penampilan seseorang, tetapi kebanyakan dari mereka dibantu oleh pil obat. Jika itu seorang wanita atau seniman bela diri yang telah melangkah ke Void Praying Stage, maka itu tidak terlalu merepotkan. Duan Lingtian mencari melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dan dia berpikir dalam hatinya. Ayah pecundangku itu berusia lebih dari 50 tahun, namun terlihat berusia sekitar 30 tahun, hanya ada 2 kemungkinan. 1. Dia telah mengonsumsi obat yang memperlambat penuaan penampilan. 2. Dia pernah menembus void panggung mencongkel. Pada saat ini, Duan Lingtian memikirkan ayahnya yang pecundang, Duan Rufeng, pada saat pertama yang memungkinkan.